One, two, three, start. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to this video. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tenses ya. Nah, kenapa kita harus belajar tenses dan tenses itu apa? Itu sudah dijelaskan di video sebelumnya. Jadi kalau belum cek video sebelumnya, boleh banget tuh cek dulu supaya bisa nyambung nih di materi kali ini. Tenses yang akan kita bicarakan kali ini khususnya yaitu simple present. So, without further ado, let's get started. Oke, kita mulai dari apa itu simple present atau present simple ya. Dari namanya aja nih, simple dan present. Simple berarti simple atau basic, sedangkan present berarti sekarang. Nah, simple present berarti untuk menyatakan kegiatan di masa sekarang, gitu ya teman-teman. Nah, untuk lebih lanjutnya kita bahas fungsinya yuk. Nah, fungsinya ada dua. Fungsi yang pertama yaitu untuk habitual action, dan yang kedua itu untuk general truth. Habitual action sendiri adalah kejadian yang terjadi secara berulang atau terus-menerus. Contohnya seperti habit. Habitual, habit berarti kebiasaan ya. Kebiasaan di sini contohnya seperti I get up at 5 every morning. Aku bangun jam 5 setiap pagi. Contoh yang kedua misalnya my brother plays video game every weekend. Kakak laki-laki atau adik laki-lakiku bermain video game setiap akhir pekan. Contoh yang ketiga biar makin paham, misalnya I like trying some recipes on TikTok. Nah, karena TikTok ini sekarang juga sudah mulai menyebar gitu ya, jadi banyak resep-resep yang bertebaran. Akhirnya saya sering mencoba resep-resep di TikTok. Nah, ini mungkin teman-teman yang juga senasib dengan saya, kalimat ini cukup representatif gitu. Nah, untuk selanjutnya, fungsi selanjutnya ada general truth. General truth berarti adalah kebenaran umum, yaitu pernyataan atau statement atau kejadian yang diakui oleh banyak orang kebenarannya. Contohnya misalnya seperti apa? Misalnya, we are human. It's a fact, it's a general truth that we are human, right? Ya kan, kita orang gitu, jadi itu fact gitu. Contoh yang kedua, biar tambah paham misalnya, karena Indonesia negara kepulauan, and then we say Indonesia has lots of islands. Indonesia punya banyak pulau. Nah, ini adalah fakta ya, dan general truth. It's true and everybody agree with that gitu. Kayak gitu, itu fungsinya. Ingat tadi yang pertama ada habitual action, yang kedua ada general truth. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat kita belajar simple present. Yuk kita cek apa saja hal tersebut. Alright, jadi yang pertama itu ada SAV yang terdiri dari subject, auxiliary, dan verb. Biar gampang kita sebut aja SAV gitu kali ya. Nah, subject di sini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada I, you, we, dan they. Dan di kelompok kedua ada he, she, dan it. Nah, Tono dan Tini atau Tini dan Tono di sini sebagai pengganti they gitu. Jadi nggak melulu atau nggak selalu they itu harus they, tapi bisa juga diganti nama orang, nama benda, binatang, atau hal-hal di sekitar kita. Begitupun dengan Reza, ini sebagai he, Selina sebagai she, dan Oyen, that's my cat, di sini sebagai it, gitu ya. Nah, untuk kelompok yang kedua, biasa kita sebut sebagai third person singular. Selanjutnya, untuk subjek I, you, we, they, kelompok pertama butuh auxiliary atau kata kerja bantu do dengan bentuk negatif don't, dan juga verb one. Nah, untuk kelompok yang kedua, he, she, it, butuh auxiliary does
dengan bentuk negatif doesn't dan verb as. Nah, di sini untuk kelompok kedua third person singular semuanya ada s-nya ya. He, she, it, kemudian does dan verb as gitu. Hal selanjutnya yang perlu kita perhatikan saat belajar simple present itu adalah struktur kalimatnya. Kita ambil contoh statement atau kalimat positif di sini I get up at 5 every morning. I di situ sebagai subjek dan get sebagai verb. Nah, kita flashback lagi ke pembelajaran sebelumnya ya. Kalau I itu masuk ke subjek kelompok pertama dan nggak butuh S, jadi dia pakai verb one. That's why disitu get-nya itu pakai basic form atau verb one seperti itu. Nah, kemudian ada kata every disitu dilingkarin. Every disitu sebagai adverb of frequency yang ini merupakan ciri khas dari simple present itu sendiri, karena memang simple present kan ngomongin tentang hal yang rutin terjadi, makanya ada keterangan intensitas atau frekuensi. Nah, untuk hal ini kita akan bahas di video selanjutnya supaya lebih detail ya teman-teman. Let's move on to the negative form. Nah, di sini kalimatnya menjadi I don't get up at 5 every morning. Yang membedakan dari kalimat positif di situ ada nyempil kata don't ya, yang merupakan kata kerja bantu untuk subjek kelompok pertama. Yang perlu kita perhatikan saat menggunakan don't adalah bahwa setelah don't itu pasti verb one gitu, nggak boleh pakai verb as, apalagi verb ing. Apapun subjek yang digunakan itu tetap pakai verb one kalau kita menggunakan don't gitu ya. Choose langsung move on ke bentuk question atau pertanyaannya. Jadinya do you get up at 5 every morning? Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya antara auxiliary dan subject di sini cuma ditukar. Kalau bentuk question do-nya jadi di depan, sedangkan subjeknya jadi di belakangnya gitu. Dan verbnya tetap sama ya, tetap pakai verb one. Nah, itu kan tadi contoh struktur kalimat dengan subjek kelompok pertama, I, you, we, they. Nah, kalau subjeknya third person singular, seperti apa jadinya? Oke, sebenarnya ini merujuk ke penjelasan sebelumnya bahwa third person singular itu butuh sesuatu yang berbau s, seperti does dan juga verb as. Makanya biar cepat ingat, biasanya aku sandingkan subjek third person singular atau he, she, it ini dengan st ya. Jadi setiap ketemu he, she, it berarti st gitu, butuh sesuatu yang berbau s, meliputi does dan verb as. Kalau nggak percaya coba kita lihat beberapa contoh kalimat berikut. He plays. Plays di situ pakainya verb as kan, karena bentuk basicnya play. Kemudian bentuk negatifnya doesn't, pakai doesn't, dan kalimat tanyanya pakai does. Seperti itu. Ingat setelah doesn't dan juga saat menggunakan does, kita pakainya nggak verb as lagi, tapi kita pakainya verb one ya, dengan susunan kalimat sama persis dengan yang sebelumnya. Seperti itu. Oke, dari tadi kita udah ngomongin as mulu sampai ada teori as teh juga ya. Nah, sekarang kita ada modifikasi verb as nih, atau cara membuat verb as. Yang pertama caranya tinggal ditambah huruf s setelah kata kerja, seperti dalam kalimat she reads a book. Reads di situ dari kata kerja read ditambah s, jadi reads. So simple. Modifikasi lain ini hanya terjadi pada beberapa kata khusus yang memiliki ending ceh, syeh ya, dan beberapa ending lain yang dicetak tebal itu guys ya. Jadi kalau mau kita jadikan verb as, kata-kata itu tidak bisa langsung hanya kita tambahkan huruf s saja di belakang, tapi harus ditambah e, jadi es. Bacanya biasanya jadi is, watch jadi watches, miss jadi misses. Seperti itu. Contoh kalimatnya, she watches music video.
Next, ke modifikasi terakhir, ini juga khusus untuk kata-kata yang berakhiran dengan huruf konsonan dan huruf Y. Seperti pada kata try, kalau ditambah S itu jadinya tries. Huruf Y-nya berubah jadi huruf I dan ditambah ES. Contoh kalimatnya, Oyen tries to sleep. By the way, Oyen itu adalah seekor kucing, ya. Dan untuk rules ini atau modifikasi ini tidak berlaku pada kata-kata yang berending atau berakhiran huruf vokal dan huruf Y seperti play. Play kalau ditambah S itu huruf Y-nya tetap dan cuman ditambah S aja seperti pada modifikasi pertama. Nah, itu tadi hal-hal yang perlu kita perhatikan saat kita menggunakan simple present dalam kalimat yang kita buat, baik secara spoken maupun secara written. Nah, selanjutnya kita ada latihan nih sedikit. Silahkan dicoba latihannya dan dicek hasilnya. Selamat mencoba!